Shalom, saya senang sekali bertemu dengan saudara di ibadah yang kedua ini. Dan tadi di ibadah pertama saya menyampaikan sebuah tema part 1. So, di ibadah kedua saya menyampaikan part 2. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Itu dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara, kata dipimpin berasal dari bahasa Yunani yang artinya agontai. Katakan sama-sama agontai. Agontai memiliki arti pertama, digerakkan. Yang kedua, dibimbing. Dan yang ketiga, diarahkan. So itu adalah fungsi dari kepemimpinan dalam hidup seseorang. Orang itu digerakkan, dimotivasi, lalu dia dibimbing, lalu dia diarahkan. Nah saudaraku, Roh Kudus itu lebih daripada sekedar penghibur. Dia lebih daripada sekedar penolong. Dia adalah pemimpin. So sebagai pemimpin dia punya fungsi yang saudara, kalau saudara mungkin jadi pemimpin di sebuah perusahaan atau entrepreneur, saudara punya karyawan, saudara akan memahami bahwa 3 fungsi ini penting. Kalau kita mau membawa orang ini kepada tujuan hidupnya. 3 fungsi ini juga penting kalau kita mau membawa tim yang kita miliki kepada tujuan yang sudah kita sediakan. Pertama, sebagai pemimpin kita harus bisa memotivasi orang-orang kita sendiri. Kita harus bangkitkan semangat mereka. Karena orang-orang yang kita dapati tidak bisa disemangati, tidak bisa dimotivasi lagi. Adalah orang-orang yang kita nggak bisa arahkan. Karena dimotivasi aja udah nggak bisa. Setelah kita motivasi orang ini bersemangat, Pak saya mau kerja Pak saya mau perusahaan kita sampai target Pak. Kita bisa mulai bimbing, gini caranya. Ini yang harus kamu buat, begini. Kalau kamu dapat masalah, dapat tantangan, dapat komplainan, kamu harus gini ya. Nah setelah bisa kita bimbing, kita bisa arahkan dia. Ini target yang mau dicapai, ini tujuan yang mau kita capai. Kau mau gak hidup kamu berubah? Kau mau gak dapat income yang lebih lagi? Mau. Maka ketika kita mulai arahkan dia, kita lepas. Setelah kita lepas, perusahaan kita menjadi autopilot. Tiap orang tahu bagian masing-masing. Setiap orang termotivasi. Tapi kalau orang di dalamnya gak termotivasi, orang di dalamnya akhirnya gak bisa dibimbing, orang di dalamnya gak bisa diarahkan, kita bakal terus-menerus ngerjain pelayanan kita seumur hidup. Kerjaan kita terus yang capek. Saudara kenapa kita harus jadi orang-orang yang bergairah dalam Tuhan? Karena Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang dituntun roh. Yesus sudah gak bersama dengan kita lagi dalam wujud fisik. Sekarang yang bersama dengan kita adalah pribadi yang disebut Roh Kudus. Yang kita gak pernah bisa lihat wujudnya. Tetapi dia ingin gereja menjadi gereja yang autopilot. Gereja yang sekalipun tidak ada sosok Yesus secara fisik, tapi bisa bergerak dengan dinamis. Kenapa? Karena gereja ini dibakar oleh Roh Kudus. Gereja ini dibimbing oleh Roh Kudus. Gereja ini diarahkan oleh Roh Kudus. Saya jalan-jalan ke Kota Tua kemarin karena anak saya syuting. Lalu di sana saya lihat ada orang-orang yang suka baca garis tangan di kanan dan di kiri. Saya bilang sama anak saya, Jubili, coba lihat orang-orang ini. Mereka pengen tahu tujuan hidup mereka. Ada yang baca kartu tarot, mereka pengen tahu masa depan mereka. Mereka pengen jawaban mengenai situasi yang sedang mereka hadapi sekarang. Jadi mereka datang, mereka minta dibaca garis tangannya. Nah kamu tahu gak Jubeli? Karena anak saya itu kan kalau mau pakai bahasa Indonesia suka susah, jadi ngomong bahasa Inggris. Generasi Z tuh begitu sekarang, ngeselin. Jadi saya suka belepotan ngejelasin sama dia. Saya bilang, if you open your soul to the demon will enter your soul and search all things in you. Kalau kamu buka jiwa kamu kepada setan kamu izinkan masuk ke dalam jiwa kamu. Setan itu akan mulai menyelidiki segala tentang kamu. Alkitab pernah bilang begini, siapa yang tahu apa yang dalam diri roh manusia selain roh manusia itu sendiri. Dan siapa yang tahu apa yang dalam diri Allah selain roh Allah. Ketika setan masuk ke dalam diri jiwa manusia, setan itu akan mulai mencari tahu segala sesuatu tentang orang itu. Dikasih tahulah informasi itu kepada yang bacanya. Bisa tiba-tiba dia bilang, kamu punya sejarah begini, kamu pernah begini ya, keluarga kamu pernah begini ya. Kenapa dia bisa tahu semua informasi? Karena Anda kasih akses, saya kasih akses. Sehingga dia bisa tahu tentang kita. Apa yang mereka gak tahu? Masa depan. Satu-satunya hal yang setan gak bisa tahu adalah masa depan. Alkitab berkata apa? Kemuliaan Allah adalah menyembunyikan segala sesuatu. Tapi setan bisa ciptakan masa depan Pak. Bisa. Dia bisa ciptakan masa depan buat orang yang mau percaya sama dia. Sebagai gantinya orang itu harus membuka dirinya untuk menjadi milik setan. So sekarang banyak orang cari arahan. Banyak orang cari tuntunan. Banyak orang cari bimbingan. Kita punya Roh Kudus. Kita punya pribadi yang mau tolong kita.
saudara. Untuk mengambil keputusan setiap hari. Untuk mengambil keputusan-keputusan yang krusial dalam hidup. Pertanyaannya sekarang menjadi kenapa ada banyak orang tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Kenapa ada banyak orang tidak bisa digerakkan oleh Roh Kudus? Dia udah gak punya motivasi lagi. Dia udah gak bisa dibuat semangat lagi. Kalau dia dengar janji Tuhan, dia antipati. Dia tawar hati, dia bilang Allah gak percaya. Kalau dia dengar firman yang membangkitkan, dia bilang Allah mungkin bukan buat saya. Kenapa ada orang-orang yang udah gak bisa digerakkan Roh Kudus? Kita mau lihat jawabannya. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Dalam Roma 8 ada sebuah kata di situ yang disebut penghukuman. Katakan penghukuman. Ternyata orang-orang yang gak bisa dipimpin Roh Kudus adalah orang-orang yang hidupnya masih berada di bawah penghukuman. So, even though they are free, they are still a prisoner. Walaupun mereka sebenarnya sudah dimerdekakan oleh Yesus, mereka tetap menjadi orang hukuman. Sekarang kita lihat kata lagi ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Tadi kita lihat kata penghukuman. Sekarang kita lihat kata apa? Hukuman. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dia membawa hukuman. Dan barang siapa takut, dia masih terhukum. Dia belum mengizinkan kasih itu sepenuhnya melingkupi hati. Kata hukuman dalam bahasa aslinya artinya siksaan yang menyakitkan. Ada orang-orang yang tidak bisa dipimpin Roh Kudus karena mereka masih berada di bawah penghukuman. Kalau dalam bahasa Inggrisnya you are under condemnation. Padahal tadi Roma 8 ayat 1 bilang apa? There is no condemnation. Jadi kebenaran siapa yang mau kita percaya? Kita merasa masih di bawah hukuman, tapi kebenarannya berkata saya tidak berada di bawah hukuman. Kebenaran mana yang harus saya percaya? Sekali waktu saya melayani sebuah retret, yang hadir di retret itu seorang perempuan mungkin umur 20-an gitu ya, 30-an. Lalu dia cerita kisah sama saya, sebuah kisah yang saya pikir luar biasa sekali. Ceritanya begini saudara, perempuan ini adalah seorang perempuan yang cukup sukses di sebuah perusahaan. Pokoknya kalau dibandingin dengan pegawai yang lain dia udah top, kerjanya udah paling bagus, paling hebat udah dia udah. Sekali waktu di perusahaannya diadakanlah satu acara memperlengkapi karakter gitu lah ya kira-kira ya. Nah diadakan acara itu, sesi demi sesi dijalanin, diikutin, ya so far oke lah. Sampai di sesi terakhir, si yang ngajar itu bawa cermin segede gini saudara. Didorong, cerminnya gede banget. Kan semua peserta bingung cermin buat apa dibawa segede gini. Lalu si yang jadi pembawa acaranya itu suruh setiap peserta satu-satu berdiri di depan cermin. Dia itu pergi. Satu persatu maju cengengesan gitu ya, bingung kenapa gue disuruh berdiri di depan cermin. Ada maksud apa, satu demi satu maju. Sampai tibalah bagian perempuan ini yang top. Lalu waktu dia berdiri di depan cermin dia nunduk, dia gak berani lihat wajahnya. Ketika disuruh lihat, dan dia pikir kan gak enak ya. Masa sih saya disuruh ngangkat lihat wajah saya gak mau padahal tugasnya itu. Dan saya kan orang terhebat, saya terbaik. Masa kalau saya memberontak kan gak enak. Jadi waktu dia angkat wajahnya, dia lihat wajahnya sendiri. Berteriak dia saudara langsung. Kaget semua orang dilayani. Peristiwa ini mirip dengan peristiwa yang saya dengar di media sosial. Bagaimana ada seorang supir. Supir ini adalah supir dari sebuah gereja atau supir pribadi gembala. Supir ini punya 4 orang anak perempuan. Di setiap kali si bapak ini lagi pergi kemana-mana, si gembala ini akan melecehkan ke-4 anak perempuannya. Nah, ketahuan selama 2 tahun, 4 tahun. Sampai pada akhirnya ketika ketahuan, anak ke-1 diwawancarain, ditanyain bener. Bagian anak ke-3, ke-4, Mirka bilang iya. Anak ke-1 aja yang enggak. Anak yang kedua enggak. Anak kedua bilang enggak kok, saya enggak. Mungkin kakak, mungkin cici, saya enggak. Tapi dari cara dia bicara ada yang aneh. Si orang yang bagian ininya ya dari polisiannya gitu ya, yang mulai nyari tahu tentang kejiwaan anak ini, suruh anak ini melakukan sesuatu. Foto bareng yuk, foto bareng yuk. Saudara tahu bahwa setiap kali diajak foto bareng baru ketahuan. Si anak selalu gini, dia gak pernah mau ngasih lihat wajahnya. Setelah dicari tahu, tadi dia ngalamin. Saudara tahu bahwa itu adalah bukti bahwa seseorang sedang berada di bawah penghukuman. Penghukuman seperti apa yang kita bahas, Pak? Coba kita lihat yang pertama. Seseorang berada di bawah penghukuman ketika orang itu terpenjara dengan rasa bersalah. Merasa bersalah itu adalah hal yang indah. Karena ketika saudara melakukan kesalahan dan saudara merasa bersalah, itu tandanya saudara orang yang bertanggung jawab dan masih punya hati nurani. Tapi kalau merasa bersalah telah memenjara kita, kita sudah tidak lagi sebenarnya menghidupi kehidupan yang sehat. Kita sedang terpenjara dengan rasa bersalah itu. Saudara tahu, menurut studi, mayoritas anak-anak yang mengalami pelecehan seksual itu tidak pernah menyalahkan pelakunya. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Seperti kisah yang saya dapati di sebuah retret anak muda. Bukan yang ibadah pertama ya, karena banyak kisah. Saya pelayanan di satu retret anak SMA, SMP. Ada orang dari agama lain, agama B gitu ya. Datang ke situ anak ini. Lah kan tanya, adek kamu kan bukan Kristen, kenapa kamu ikut retret Kristen? Gak apa-apa, aku mau ikut. Ya udah, sama temannya disuruh ikut anak ini. Nah ketika sesi saya,
Terjadi lawatan, nangis termasuk dia anak ini ngalamin Tuhan. Selesai saya pelayanan, anak ini minta kepada kepala sekolahnya untuk nganterin dia ke saya. Waktu itu saya sama istri saya datang, terus sambil nangis-nangis sesenggukan dia bilang, saya mau ngomong, ya ada apa? Ini om. Dia cerita, saya dilecehkan berkali-kali sama paman saya. Saya cerita sama mama saya bilang kamu diem aja. Gak usah ngapa-ngapain, nanti jadi masalah keluarga. Saya harus lari sama siapa? Saya rasa malu dengan diri saya sendiri. Saya takut. Peristiwa yang sama saya ceritakan di ibadah saat. Ada anak muda guling-guling, teriak-teriak sampai sesenggukan nyanyi. Saya tanya adek kenapa kamu dek? Dek kamu kenapa? Sampai akhirnya dia tenang. Saya tanya apa yang kamu rasa? Kalau retret kan orang pasti harusnya rasa apa? Sukacita, damai sejahtera, jamahan Tuhan. Benar kan saudara ya? Tapi di retret saya tanya kamu rasa apa? Dia bilang takut. Kamu takut kenapa dek? Kamu takut kenapa? Aku takut sama papa. Kenapa takut sama papa? Ternyata dia diperkosa papanya berkali-kali. Sampai sebelum retret papanya masih lakuin ini. Dan kalau dia pulang retret dia gak tahu nanti gimana. Puji Tuhan dari 2 kasus itu kita langsung minta tolong gereja untuk urus secara hukum. Tapi berapa banyak orang yang terpenjara dengan rasa bersalah dan tidak bisa dipimpin Roh Kudus. Contoh sederhananya, kalau kita pernah melakukan sebuah kesalahan, Roh Kudus tuntun kita, Roh Kudus pimpin kita akan berpikir begini, saya pernah salah. I think I don't deserve to have a life. Saya udah ngelewatin perceraian Tuhan, saya udah salah. Saya pikir saya gak bisa, saya gak layak dapat kesempatan lagi untuk punya kehidupan. Tuhan, sekarang saya melakukan kesalahan fatal dan akhirnya saya terikat dengan hutang piutang. Sekarang Tuhan mau saya melayani. Enggak salah Tuhan ini, saya enggak layak. Ketika kita terpenjara dengan rasa bersalah, kita enggak bisa dipimpin Roh Kudus. Ada poin kedua yang membuat orang terpenjara rasa bersalah. Apa itu saudaraku? Orang yang terpenjara rasa bersalah karena tidak pernah menerima pengampunan orang lain. Saudara tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang memilih untuk tidak akan mengampuni saudara sampai kapanpun. Sampai gue mati ya, gue gak pernah ngampunin lu. Pahit gue, udah kecewa sama lu. Lu udah nyakitin hati gue banget. Ada orang yang akan begitu saudara. Nah pertanyaannya begini, apakah karena orang itu tidak mau memberikan pengampunan yang saudara minta, lalu saudara harus hidup dengan rasa bersalah? Tidak. Karena ada satu pengampunan yang saudara harus pastikan saudara terima di dunia ini. Pengampunan dari Yesus. Manusia akan memilih untuk tidak mengampuni kita. Sekalipun kita sudah ngesot, udah guling-guling, kita udah nangis, mereka tetap memilih untuk tidak akan pernah mengampuni kita. Karena mungkin kita sudah sangat menyakiti hati mereka. Tetapi apakah dengan mereka tidak mau mengampuni kita gak layak punya kehidupan yang merdeka? Tidak. Kita tetap bisa punya kehidupan. Kenapa ada orang-orang tertentu yang gak bisa dipimpin Roh Kudus? Yang gak bisa diarahkan, gak bisa dimotivasi. Karena mereka sudah terpenjara dengan rasa bersalah ini. Dan membuat mereka gak bisa bergerak. Dan membuat mereka gak bisa menikmati kehidupan yang Tuhan janjikan. Kalau ada di antara kita yang terpenjara dengan rasa bersalah, kita punya 2 respon. Pertama, menghukum diri kita sendiri. Saudara pernah dengar kisah perempuan yang kedapatan berzina? Dia dibawa ke tengah kerumunan orang. Semua mau lemparin dia dengan batu. Lalu Yesus bilang begini sama semua orang. Ada di antara kamu yang belum pernah berbuat dosa, lempar batu duluan. Kita tahu ceritanya ya? Satu persatu orang melepas batu itu lalu pergi. Lalu Yesus tanya sama perempuan ini, ada enggak yang menghukum kamu? Dia bilang enggak ada Tuhan. Yesus jawab, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Indah gak kisah itu saudara? Indah ya? Nah kalau kisahnya dibawa ke zaman sekarang jadi beda. Ada gak yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi aku emang ngerasa gak layak. Biar aku menghukum diri aku sendiri aja. Ya udah emang aku udah salah gitu kan. Ada orang-orang yang susah menerima pengampunan. Padahal pengampunan sudah disediakan. Tapi susah buat mereka terima itu. Kenapa? Karena mereka memilih untuk hidup sebagai orang terhukum. Mereka berpikir dengan hidup sebagai orang hukuman. Itu akan membuat mereka merasa lebih baik. Ada suami-suami yang memilih untuk hidup dalam hukuman. Bukannya bangkit, Pak cari kerja Pak. Masih ada harapan, masih ada peluang Pak. Ya udah salah. Korupsi, gara-gara korupsi gue dipecat. Pak memang Bapak udah berbuat salah, Bapak udah buat dosa Pak. Tapi kalau Bapak datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, pengampunan tersedia buat Bapak. Saudaraku, kalau kita memilih menghukum diri kita sendiri, kita sedang berada di bawah penghukuman. Dan orang yang berada di bawah penghukuman, Alkitab bilang apa? Gak bisa dipimpin Roh Kudus. Makanya ada banyak orang bahasa rohnya hebat, tetap hidup dalam hukuman. Kenapa? Karena dia tidak berbahasa roh dengan tujuan memerdekakan dirinya. Padahal bahasa roh kalau dilakukan dengan benar, Alkitab berkata apa? Itu menghancurkan bahkan intimidasi. Yang pertama, tidak ada yang menghukum engkau lagi. Memang salah saudara, udah tahu. Setan juga tahu salah saudara, malaikat juga tahu salah saudara. Tapi kalau kita ada dalam Yesus, tidak ada lagi yang menghukum. Yesus pun. Ini waktunya Anda melangkah dipimpin roh dan mulai masuk kepada rencana Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Dan kalau saudara perlu waktu, coba ambil puasa. Ambil masa puasa untuk Tuhan. Khotbah kemarin berkata, saya tidak lagi di bawah hukuman.
So saya mau masuk masa doa puasa ini untuk mulai meminta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan saya. Saya nggak lagi di bawah hukum. Saya pernah melukai banyak orang. Saya pernah mengecewakan banyak orang. Saya pernah mengkhianati orang-orang tertentu. Tapi sekarang saya sadar, saya tidak lagi di bawah hukuman. Saya tidak perlu hidup terpenjara dengan rasa bersalah. Alkitab berkata, there is no condemnation for those who are in Christ. Yang kedua, kalau kita terpenjara dengan rasa bersalah, kita cenderung mau menebus dosa kita sendiri. Biarinlah, biar gue yang bayar semua dosa ini. Ya Pak ya, biasanya ya. Lah, emang gue yang salah, udah gak apa-apa, gue yang salah nih gue benerin. Nah itu dia. Gua yang salah, gua benerin. Pas gak bisa benerin, gantung diri. Saudara tahu apa yang indah dalam Yesus? Sekalipun itu kesalahan yang kita buat, dia mau bantu kita benerin. Kenapa? Karena dia gak bisa menyangkal firman-Nya sendiri. Tidak ada penghukuman buat orang dalam Yesus. Artinya sekalipun itu kesalahan kita, karena kita buat berantakan, Tuhan mau bantu. Untuk apa? Untuk memulihkan apa yang rusak. Tapi kita gak boleh sombong. Kita gak boleh bilang begini, biar aku yang menebus dosaku. Kalau begitu, pasang 2 salib di rumah saudara. Satu yang disalib Yesus, satu lagi saudara. Ada yang punya salib 2 di rumah? Satu Yesus, satu saudara? Enggak, kalau enggak ada bikin. Karena Anda mau menebus dosa Anda sendiri. Penebusan dosa enggak cuma bicara hal yang rohani saudaraku. Penebusan dosa juga bicara hal yang jasmani. Tuhan enggak cuma membayar dosa hutang dosa kita dalam arti kita berdosa buat salah. Tapi dia mau membayar hutang-hutang kita bahkan secara fisik. Yang disebut tahun Yobel. Tahun penghapusan hutang. Kita harus datang sama Tuhan bilang begini. Tuhan, saya gak bisa menebus kesalahan saya sendiri. It's already messy and broken apart. Saya gak bisa bayar kesalahan sama anak-anak lagi. Tapi ini yang mau saya mau. Tuhan tolong saya, bantu saya. Supaya saya bisa melihat apa yang hancur, perbaiki. Katakan kepada dirimu sendiri, tidak ada penghukuman. Yang kedua, orang-orang tertentu gak bisa dipimpin Roh Kudus. Ini biasanya kasusnya pelayan Tuhan yang begini. Kedua, karena suara hati yang menuduh mereka. Ini intermezzo aja dikit. Saudara tahu gak kenapa pelayanan itu susah? Karena saudara yang di mimbar itu harus sama dengan saudara yang di rumah. Susahnya di situ. Saudara yang di pintu nyambut jemaat itu harus sama persis dengan saudara yang di rumah. Gak bisa beda. Nah ketika berbeda itulah suara hati mulai nuduh. Alah gayanya lah khotbah lah. Kayak yang iya, so iye gitu kan. Kayaknya lah kayak yang hebat aja lah lu penyembahan lah. Padahal tadi juga baru berantem sama suami lu baru maki-maki dia. Kayak nyambut jemaat shalom. Alah suara hati menuduh kita dan membuat kita pada akhirnya gak bisa dipimpin Roh Kudus. Pernah gak saudara punya pengalaman saudara tidak berani melayani orang karena suara hati menuduh saudara? Kalau iya saya mau bilang tidak ada penghukuman lagi. Ada sebuah cerita tentang seorang pria, seorang ayah, seorang pelayan Tuhan yang terikat hutang sampai puluhan juta. Suami istri, mereka gak bisa bayar hutang mereka saudara. Lebih parahnya lagi adalah mereka hamba Tuhan. Aduh udah gak karu-karuan. Di titik seperti itu suara hati ini mulai menuduh. Masa hamba Tuhan kayak gitu? Masa pendeta gitu? Wah lihat itu kan gara-gara kamu sekarang kamu bayar hutang kan? Lihat kan? Kan? Ketika suara hati menuduh itu loh. Mereka gak kuat, mereka gak mampu, mereka menjadi orang terhukum. Ayat ini memerdekakan mereka. Coba kita sama-sama baca 1 Yohanes 3 ayat dulu. 21, 2, 3. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita sendiri. Allah lebih besar dari hati kita. Dan mengetahui segala sesuatu. Jadi isi hati kita mungkin akan bilang begini. Bang salah kamu makanya dibilangan juga ya. Salah lo ini, udah tanggung akibatnya. Itu suara hati kita menuduh. Saudara tahu Tuhan bilang apa? Aku ngerti kok aku kenapa kamu sekarang terikat. Dulu zaman pandemi kamu harus minjem uang buat bayar uang sekolah anak kan. Buat hidup sehari-hari karena kamu belum dapat income kan. Iya kan? Belum lagi waktu anak kamu sakit terus ke dokter kamu gak punya uang kamu minjem kan. Aku tahu. Ada yang lebih besar dari suara hati kita. Jadi gini loh, jangan terlalu percaya suara hatimu sendiri. Kalau dunia bilang follow your heart, Yesus bilang follow me. Karena suara hati kita kadang jahat sama kita. Suara hati ini loh yang dorong orang lompat dari apartemen. Setan bilang, gak salah gue ya. Gue gak nyuruh-nyuruh dia lompat. Dia mau lompat sendiri. Kenapa dia lompat? Suara hati ini nih. Udah sebagai ibu kamu udah gak berguna kamu. Sebagai istri kamu udah gak berguna kamu. Ya lompat. Udah sebagai ayah kamu mau ngapain, mau apa kamu. Lompat. Suara hati ini nih. Tapi Alkitab bilang apa? Ada yang lebih besar dari suara hati kita. Tuhan. Amin. Dan dia mengerti dan tahu segala sesuatu. Aku tahu kenapa kamu terikat judul. Stres kan kamu waktu itu. Pelarian kamu kan. Aku tahu kenapa akhirnya kamu jatuh dalam dosa ini. Tapi ini loh. Ada yang lebih penting daripada sekedar menunjukkan kepada orang dosa mereka. Apa yang lebih penting? Kita cari tahu akar masalahnya di mana. Dan bawa orang itu ketemu Tuhan.
Because everybody can make a mistake. Yang kedua, kalau Anda masih dituduh oleh hati Anda sendiri, dengarkan baik-baik. Ada yang lebih besar dari hati Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Promo, saya mau bikin sekolah doa dan kenabian di gereja saya. Dibuka untuk umum. Satu hal yang seringkali kita belajar adalah begini loh. Paling susah tuh ngebedain suara Tuhan sama suara hati. Suara setan mah ngebedainnya gampang. Suara Tuhan sama suara hati ini loh. Kadang ngebedainnya susah. Dengan berpuasa kita dibantu ngebedain suara hati sama suara Tuhan. Don't follow your heart. Follow Holy Spirit. Next, poin ketiga. Perasaan tidak layak. Ada orang-orang tertentu yang gak bisa dipimpin Roh Kudus karena merasa gak layak. Katakan sama-sama dengan saya, malu. Sekali lagi, malu. Malu itu ada dua jenis. Pertama, malu karena apa yang dilakukan. Aduh, aku malu, Pak. Kenapa malu? Aku udah buat salah, aku udah buat dosa, aku malu sama istriku. Malu jenis kedua, aku malu, Pak. Malu kenapa? Malu karena perbuatan? Enggak. Malu sama diriku sendiri. Malu yang pertama baru mengikat perbuatan. Malu yang kedua mengikat identitas. Kalau suami istri berantem bahasanya jadi begini. Awalnya nih, maafin ya aku udah nyakitin hati kamu. Aku malu dengan perbuatanku sama kamu. Ah itu masih bagus tuh. Tapi kalau udah mengikat identitas, aku malu jadi suami kamu. Sejak awal kita udah harusnya gak bisa nikah. Aku malu aku jadi suami kamu. Nah kalau rasa malu sudah mengikat identitas, gak bisa dipimpin Roh Kudus. Saya punya sebuah cerita sebelum masuk poin terakhir. Istri saya waktu hamil besar, itu kami tinggal di Bandung. Waktu zaman itu belum ada Grab car, belum ada Gokar, belum ada Uber. Yang ada taksi. Istri saya hamil besar, saya harus antar istri saya dari Bandung Timur ke Bandung Barat. Karena rumah sakitnya di Bandung Barat. Itu jauh itu. Dan saya cuma punya motor, saudara. Bahkan Bapak bisa bayar Bluebird. Mana uangnya, kata Prabowo. Di mana uang? So saya antar istri saya naik motor. Sebenarnya sepanjang perjalanan tuh aman-aman aja gitu. Gak ada masalah sama sekali. Sampai tiba-tiba motor saya masuk ke dalam satu lubang di jalanan yang gak tahu kenapa ada lubang sedalam itu. Mentok bannya, gak bisa maju saudara. Digas gak bisa maju. Saya mau turun gak bisa. Keseimbangan jatuh. Saya turun istri saya juga gak mungkin. Saya gas-gas, motor di belakang kan udah gitu ya karena lagi macet. Di titik itu tiba-tiba ada bapak-bapak turun dari motornya nolong bantu dorongin motor saya. Akhirnya lolos motornya. Harusnya saya responnya apa saudaraku? Bersyukur dong ya. Makasih Tuhan ditolongin. Enggak. Pertama kalinya seumur hidup saya merasa malu sebagai seorang pria, sebagai seorang suami dan calon ayah. Saya mikirin apa yang dikata, apa yang ada dalam pikiran orang-orang yang punya mobil ya. Kenapa istri lu gak lu bawa pakai mobil? Panas-panas siang-siang. Kenapa lu gak pakai taksi? Yang mereka gak tahu adalah saya gak punya uang. Malu. Apa yang dikatain pemotor-pemotor di belakang. Usahain orang. Saudara tahu hati nurani saya menuduh saya. Setan datang nambah-nambahin. Di titik itu saya malu jadi pria. Malu jadi suaminya. Jadi saya tuh gak lagi merasa bersalah karena sorry ya aku bawa kamu naik motor. Enggak. Sorry ya kamu nikah sama saya. Saudara tahu rasa malu udah mengikat identitas. Istri saya cek, saya nungguin, nangis. Di situ Tuhan bicara satu frase. Dia cuma bilang begini. Segalanya akan menjadi lebih baik. Itu doang. Dia bilang, saya mau percaya deh. Saya mau percaya segalanya akan lebih baik. Saudara, kalau rasa malu sudah mengikat identitas, nggak bisa dipimpin Roh Kudus. Karena kita akan mulai takut, ragu, bimbang, tawar hati, bahkan malu. Dipercaya pelayanan pun kita malu. Tidak ada lagi penghukuman. Kita nggak boleh membiarkan rasa malu itu menghukum kita. Kenapa Pak? Karena Yesus pun nggak menghukum kita. Terakhir, ada orang-orang yang terikat dengan trauma masa lalu. Saudara, saya mau tutup ini dengan sebuah perkataan. Kalau Anda masih bisa nangis, Anda masih bisa tertawa, Anda masih bisa marah, bersyukur loh. Karena orang-orang tertentu sudah tidak bisa menangis. Tertawa pun sudah tidak bisa. Kalau kita lihat di gereja, ini orang paling rohani dari semuanya. Bapak hebat loh Pak. Saya lihat Bapak tuh terlalu tersenyum loh Pak. Selalu bahagia, seperti gak punya masalah. Bapak ini happy, selalu nguatin orang. Kok bisa Pak? Karena saya sudah secara emosional, udah mati. Kenapa bisa seseorang mati secara emosional? Karena sudah terlalu banyak luka. You can't hurt me anymore, but you cannot make me happy. Ada istri-istri, pasangan-pasangan, suami-suami yang udah gak bisa dibuat bahagia. Tapi dibuat sedih juga udah gak bisa. Sudah gak bisa disakiti dan gak bisa lagi merasa luka, merasa pahit, merasa kecewa, udah gak bisa. Kenapa? Karena sudah sudah mati secara emosi. Padahal, dengarkan saya baik-baik saudara, Allah itu suka dengan emosi manusia. Karena manusia diciptakan dengan emosi. Kita lihat slide terakhir. Kehidupan dalam Kristus dan dalam Roh Kudus membawa pembebasan total. Bukan hanya dari neraka, tapi dari hutang dosa dan penjara. Satu hal yang saya pelajari tentang doa itu begini. Doa itu persis seperti suami istri kalau lagi berantem. Kalau suami istri lagi berantem, yang belum punya istri jangan marah-marah sama saya setelah ini. Belum suami juga jangan marah-marah sama saya. Karena ini kan cuma contoh. Kalau suami istri berantem, apa yang gak boleh saudara lakukan? Menghina satu sama lain. Marah boleh. Aku kesel,
aku kecewa, aku merasa kamu melukai aku. Yang nggak boleh kita bilang adalah, emang kamu dari sononya udah begitu, kurang ajar. Nah, nggak boleh. Emang mulut kamu, cocor kamu tuh kayak begitu, udah kayak ikan lele. Nah, nggak boleh. Karena waktu kita menghina pasangan, kita membuat situasi menjadi makin jauh. Sama dengan Tuhan. Boleh nggak pas saya marah di hadapan Tuhan? Boleh, marah apa aja boleh. Bila aku kesal, aku kecewa, aku marah, aku benci dengan keadaan ini. Aku gak suka dengan nasibku, boleh. Tapi gak boleh ngomong begini, Tuhan itu gak adil, Tuhan itu gak peduli sama aku, Tuhan itu. Udah gak boleh. Kenapa? Karena kita sudah melukai, marah tentang keadaan sama Tuhan boleh. Yang gak boleh adalah ngata-ngatain Tuhan. Kenapa? Karena itu membuat kita dengan Tuhan makin jauh. So, hari ini kalau ada di antara saudara yang merasa bahwa saya harus datang sama Tuhan sekarang dan saya harus mengimani bahwa saya tidak lagi berada di bawah hukuman. Saya berada di bawah kasih karunia. Katakan bersama-sama, saya tidak berada di bawah hukuman. Saya berada di bawah kasih karunia. Saudaraku dengar baik-baik, tidak ada yang menghukum engkau lagi. Yesus pun tidak. Kenapa Pak? Karena kita sudah ada dalam Yesus. Tidak ada penghukuman buat orang yang ada dalam Yesus. Kalau saudara mau dengar khotbah ini dibumbui dengan dorongan untuk puasa, dengarkan ibadah pertama ya. Dan sebelum kita tutup, saudara boleh beli tepuk tangan dan kemuliaan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Dalam hidup ini setiap kita bisa buat salah, setiap kita bisa buat pelanggaran. Tapi kalau kita dalam Yesus, tidak ada penghukuman. You deserve to have a life. Mari kita datang sama Tuhan.